Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini hari Jumat tanggal 5 April 2019 kita masih bisa berkumpul di sini melaksanakan taklim. Baik Ustaz, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah, bil khusus Bapak Muhammad Adib beserta pekerja BRI yang lainnya, yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Nama dan sifat Allah yang insyaallah akan kita bahas pada pagi hari ini adalah nama dan sifat Allah Al-Wali. Al-Wali secara umum diterjemahkan dengan yang maha memerintah. Al-Wali secara umum diterjemahkan dengan yang maha memerintah. Karenanya kemudian dalam beragama itu yang punya otoritas perintah itu sebenarnya ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu mewajibkan, mengharamkan, menetapkan sebagai hukum sunnah atau makruh, dan ataupun sebagai hukum mubah. Nah, itu yang berhak memerintah itu sesungguhnya itu ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada ketetapan hukum Allah yang sudah diwajibkan jangan ditawar-tawar lagi. Sebagaimana yang telah diharamkan oleh Allah juga jangan ditawar-tawar lagi. Termasuk yang ditetapkan hukumnya sunnah jangan dianggap tidak sunnah. Demikian juga apa yang dimakruhkan jangan dianggap tidak makruh, dan begitu seterusnya. Apa yang dihalalkan jangan diharamkan. Merubah-rubah ketentuan Allah dengan sengaja itu bisa masuk dalam kategori kufur akan ayat-ayat Allah. Misalnya mengharamkan apa yang nyata-nyata dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, menganggap wajib apa yang tidak wajib, atau menganggap haram atau sebaliknya menganggap sunnah sesuatu yang tidak sunnah, atau sebaliknya menganggap sesuatu itu tidak sunnah padahal sunnah. Nah, kecuali pada hal-hal yang memang ulama itu berbeda pendapat.
Kalau berbeda pendapat itu persoalannya lain. Yaitu hal-hal yang memang secara eksplisit Allah tidak menetapkan haramnya misalnya, atau Allah tidak menetapkan wajibnya, atau Allah tidak menetapkan akan hukum tertentu untuknya, maka kita boleh berdiskusi dalam masalah seperti ini. Sambil contoh gini misalnya ya, kayak wajibnya sholat 5 waktu, kayak wajibnya saum di bulan Ramadan, itu jangan ditawar-tawar lagi, karena ayatnya jelas, wa aqimus sholata wa atuz zakat, tegakkanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat dan zakat itu wajib, udah jelas, jangan ditawar-tawar lagi. Termasuk juga diantaranya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian untuk syiyam, berpuasa. Puasa apa? Ramadan maksudnya. Nah, ini wajibnya puasa di bulan Ramadan jangan ditawar-tawar lagi. Nah, itu rumus dasarnya. Kecuali nanti bagi sebagian orang yang memang mendapatkan keringanan dalam agama untuk tidak melakukannya, seperti sakit, safar, atau terkendala dengan sesuatu hal yang menjadikan yang bersangkutan tidak kuat berpuasa sehingga karenanya dia boleh membatalkan puasanya. Itu persoalan lain nanti. Tapi rumus dasarnya apa yang telah diwajibkan jangan dianggap tidak wajib. Maka berbahaya sekali bagi sebagian orang yang dengan enteng mengatakan sholat itu nggak penting, terus meremehkan saum di bulan Ramadan, bahkan menganggap tidak wajib misalnya. Apalagi meremehkan tentang masalah zakat dan menganggap tidak wajib zakat itu. Begitu yang bersangkutan berkata demikian, itu urusannya berat, yaitu berhadapan dengan sistemnya Allah yang disebut dengan kufur akan ayat-ayat Allah. Nah, demikian juga nanti terkait dengan menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Ini kita pada hal-hal yang nyata-nyata dihalalkan jangan diharamkan, pada yang nyata-nyata diharamkan itu juga jangan dihalalkan. Kecuali nanti hal-hal yang masih mengundang diskusi-diskusi, hal-hal yang memang sifatnya ranahnya masuk dalam kategori khilafiyah. Nah, itu silakan kita diskusi, tidak ada masalah. Dan itu tidak boleh kita lantas kemudian merasa bahwa pendapat saya lah yang paling benar, dengan lantas menghina pendapat yang lain yang berbeda dengan kita. Itu tidak sepatutnya hal itu kita lakukan. Nah, pada ranah-ranah yang sifatnya memang itu menjadi ranah-ranah diskusi di antara kita, hendaklah kita mengedepankan penghormatan terhadap setiap perbedaan di antara kita. Itu ya di antaranya. Nah, terus kemudian menurut banyak ulama kata al-wali itu bermakna penguasa dan pemilik sesuatu yang dapat mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Jadi Allah sebagai al-wali pertama adalah penguasa sekaligus pemilik sesuatu yang dapat mengelola dan menggunakannya sesuai dengan kehendaknya. Allah sebagai al-wali tidak hanya memiliki, tapi Allah juga berkuasa memberdayakan hamba-hambanya untuk dijadikan sesuai dengan apa yang dia mau. Dan itu suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi rumus dasarnya Allah tidak akan berbuat dolim kepada hamba-hambanya. Nah, kalau mau kita lanjutkan lagi begini sebenarnya, terkait dengan kita misalnya, kita ini manusia diciptakan oleh Allah. Tujuan utamanya pertama untuk beribadah kepada Allah sebagai seorang hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan yang kedua, Allah ciptakan kita ini dalam fungsi, dalam kapasitas sebagai khalifah. Sebagai khalifah yang diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan bumi. Nah, itu sadari dulu. Kita sebagai hamba dan sebagai khalifah. Nah, maka hidup kita ini, saya ulang ya, hidup kita ini kalau ingin benar itu di atas dua koridor itu. Sebagai hamba yang harus menghamba kepada Allah, dan yang kedua sebagai khalifah yang harus berbuat kemaslahatan di muka bumi ini. Maka ketika kita lupa pada fungsi sebagai seorang hamba dan lupa menghamba dan malah durhaka, maka rusak hidup kita. Ketika kemudian kita sebagai khalifah lupa fungsi sebagai khalifah dan bukannya memakmurkan bumi ini malah kemudian menghancurkannya atau berbuat kerusakan, maka rusak hidup kita. Maka hidup ini bukan menurut apa yang kita mau, tapi menurut apa yang Allah mau.
Ya kalau maunya kita cocok sama maunya Allah nggak ada masalah. Lah kalau maunya kita nggak cocok sama maunya Allah bisa masalah. Kita nggak usah jauh-jauh gini aja lah. Kita beli barang elektronik dari sebuah pabrik. Di situ ada aturan pakainya nggak? Termasuk ada larangannya situ ya. Ada harusnya bagaimana dan tidak boleh bagaimana, betul ya? Wes. Ketika kemudian produk dari pabrik elektronik tertentu itu barangnya itu kita gunakan tidak sesuai dengan aturan yang bikin, misalnya kita malah melakukan tindakan yang justru dilarang oleh yang bikin produk tersebut, kira-kira apa yang terjadi? Rusak. Sama, diri kita ini akan rusak kalau kita tidak gunakan tidak sesuai dengan menurut aturan yang menciptakan kita. Diri kita ini loh akan rusak kalau kita bertindak tidak menurut maunya yang menciptakan kita. Makanya tadi pahami betul yang dua tadi itu. Jadi Allah maunya satu, kita ini menghamba kepadanya. Maka sadari bahwa kita ini adalah seorang hamba yang harus menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan berlaku durhaka kepada Allah. Kemudian yang kedua, sadari bahwa kita sebagai khalifah yang perintah Allah untuk kita adalah memakmurkan bumi ini dan bukan membuat kerusakan di muka bumi. Nah, kalau kita menentang ketentuan itu rusak. Sebagaimana tadi saya bilang, barang elektronik kalau tidak dipakai sesuai dengan arahan penciptanya atau pembuatnya, biasanya ya rusak. Itu seperti itu. Sebagai sifat Allah kata Al-Wali tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Namun kata Al-Wali ditemukan dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 11 itu. Jadi kalau sebagai sifat Allah gak temu. Tapi kata wal itu ada di surah Ar-Ra'du surah ke-13 ayat 11. Allah katakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Itu wal itu dari kata walin al-wali. Cuman ini tidak sifat Allah. Tapi kata wal ada di situ. Nanti kalau untuk sifat Allah ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi itu yang sudah kita bahas di awal pertemuan dulu. Jadi kata Allah dalam terjemahan ayat ini bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakang mereka. Jadi kita ini ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengelilingi kita setiap saat. Jadi ada malaikat-malaikat yang Allah tugasi untuk mengelilingi kita setiap saat. Tapi sepaket dengan malaikat kalau di hadis itu juga ada setan. Jangankan untuk kita, Nabi aja Allah kasih setan juga. Di ayat yang lain Allah katakan wa ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Dan kami jadikan untuk setiap para nabi itu musuh-musuh dari kalangan setan jin maupun setan manusia maupun setan jin. Jadi sepaket dalam setiap kita ini ada malaikatnya tapi juga ada setannya. Sepaket itu. Wasitnya kita. Kata Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sekarang kita mau condong kemana? Kalau kita condong pada fujur, pada juahat, zalim, yang dominan ya setannya. Tapi kalau kita condongnya kepada takwa, yang kuat malaikatnya, setannya pergi. Kalau yang menguat setannya bukan malaikat kalah, malaikatnya juga mau nemenin pergi dia. Sekarang kembali pada kita wasitnya, itu kita wasitnya. Kita mau berpihak pada yang hak atau yang batil. Kalau kita berpihak pada yang batil dengan menurutkan nafsu dan syahwat kita, ya udah yang menguat setan. Tapi kalau kita berpihak pada yang hak, setannya pergi, yang menguat malaikatnya. Maka kembali pada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Cuman khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda,
Untuk setan-setan yang menggoda saya, kata Nabi aukamakal, itu semuanya masuk Islam. Karena Allah merahmatiku, kata Nabi. Hanya saja Allah merahmatiku sehingga semua setanku masuk Islam. Itu khusus. Jadi kalau ada setan masuk Islam itu setan yang ditugaskan menggoda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau itu Muhammad Rasulullah, kalau Muhammad Subhan ya setannya tetap kafir. Tapi di hadis Bukhari itu memang ada setan-setan yang menemani manusia itu akhirnya masuk Islam itu ada. Di hadis Bukhari itu diceritakan ada seorang dukun, ini hadisnya Bukhari. Ada seorang dukun manggil jinnya. Karena dukun ini kan sudah punya tingkatan di mana dia bisa ngobrol sama jinnya kan. Terlepas dia nipu atau enggak itu terserah. Yang penting di hadisnya begitu ceritanya. Nah, jadi dukun ini manggil jinnya. Karena ini hadis Bukhari ya saya percaya aja lah Nabi yang ceritakan. Begitu dipanggil jinnya, kata jinnya, ada apa Tuhan manggil saya? Ya seperti biasa lah. Aku tugaskan kamu untuk mensihir seseorang. Kata jinnya, saya tidak mau. Loh, kenapa nggak mau? Kata jinnya, saya sudah taubat. Jadi setannya sudah taubat, jinnya sudah taubat. Saya sudah masuk Islam, saya sudah bertaubat. Karena ada surah Al-Jin itu yang menceritakan tentang bangsa jin yang masuk Islam. Saya sudah taubat, saya sudah masuk Islam. Jadi akhirnya dukun nggak bisa memerintahkan jinnya itu. Kenapa? Karena jinnya sudah taubat dan masuk Islam. Itu di hadis Bukhari. Nah, itu di zaman sekarang terjadi juga, jangan salah. Di zaman sekarang terjadi juga. Saya nggak sebut nama ustadznya, takut Anda kenal nanti. Suatu saat ada dukun ternama di Depok. Yang sering ke dukun pasti tahu. Tapi udah tobat nih dukunnya. Ada dukun ternama di Depok. Datang, Ustadz, bimbing saya untuk bertobat Ustadz. Saya mau tobat katanya. Saya ini dukun ternama di Depok Ustadz. Loh, Bapak kenapa mau bertobat? Begini ceritanya Ustadz. Semalam itu saya panggil jin saya nggak datang-datang Ustadz. Sampai menjelang subuh baru datang jinnya itu. Jin itu baru datang menjelang subuh. Terus saya tanya, kamu dari mana aja? Saya panggil gak datang-datang. Sorry bos, kalau dalam bahasa kita itu. Semalam saya lagi jalan-jalan, ada pengajian. Semalam itu ada pengajian. Saya seneng banget tuh sama ceramahnya si ustadz itu. Saya dengerin aja itu ceramahnya. Sampai selesai bos. Saya sekarang udah taubat. Saya masuk Islam. Saya nggak mau lagi ditugaskan oleh bos untuk mensihir orang. Kata dukun ini, kalau jin saya sudah masuk Islam dan taubat Ustadz, terus saya nggak mau ngapain lagi Ustadz katanya. Kalau jin saya sudah taubat, terus saya nggak mau ngapain lagi katanya. Ya udah saya taubat aja juga katanya. Ini nyata ini, ada orangnya. Dia orang, ya saya nggak sebut namanya saja. Orang dukun terkenal di Depok. Taubat sekarang dia, masya Allah. Nah, karena apa? Gara-gara jinnya udah taubat juga. Jadi Anda jangan pesimis ya kalau saya mengatakan bahwa kita ini ada malaikatnya juga ada jinnya. Ada apa? Ada jinnya, ada setannya, nggak usah panik ya. Karena ternyata jin yang menggoda kita juga potensial bisa bertaubat. Hadisnya Bukhari. Terus hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang Nabi Muhammad SAW, dan itu saya ulang, tidak hanya terjadi di masa Nabi, di masa sekarang pun ternyata juga masih terjadi. Ya, saya tahunya dari dukun itu. Itu seperti itu. Saya kan nggak tahu, bangsa jin saya nggak tahu. Cuman karena dukun itu cerita, ya insya Allah sih kita percaya aja. Karena memang ada bangsa jin yang masuk Islam. Hadisnya Bukhari, itu terjadi. Allah. Jadi saya ulang ya, kalaupun ayat ini menginformasikan adanya malaikat yang mengawal kita dan ayat yang lain juga mengatakan ada setan yang menggoda kita, jangan khawatir. Kita masih punya kesempatan untuk bisa bikin setan itu masuk Islam dan taubat. Jadi jangan usah panik, waduh ada setannya. Ya, yang penting kita ini kan bersikap dengan baik dan benar. Bagaimana kita perbanyak doa, banyak berbuat baik, insya Allah lah, insya Allah. Itu seperti itu. Jadi kita ngaji begini ini, jangan dikira yang ngaji cuman kita. Yang nggak kelihatan pun ngaji, cuman Anda nggak tahu aja itu di pojok itu anak. Jadi pojok orang maksudnya ada orang. Nah, itu seperti itu. Allahu Akbar.
Itu ya diantaranya. Jadi kata Allah dalam terjemahan ayat ini, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Kata para ulama, malaikat ini akan menjauh kalau kita berbuat dosa. Karena aroma perbuatan dosa atau maksiat itu tercium oleh malaikat bahkan dari jarak yang sangat jauh. Makanya malaikat kalau ada orang berbuat dosa, malaikat menjauh. Begitu kita beristighfar, bertobat, mendekat lagi. Ketika kita berbuat maksiat, malaikat menjauh. Begitu malaikat menjauh, setan yang mendekat. Itu seperti itu. Makanya potensinya kembali pada kita. Apakah kita ingin didekati oleh malaikat atau didekati oleh bangsa jin yang setan tadi itu? Silakan dipilih. Khusus untuk setan manusia, ini mau kita berbuat maksiat, mau kita berbuat taat, dia bisa tetap CS sama kita kalau setan manusia. Khusus karena setan manusia itu memang lebih hebat dibandingkan dengan setan bangsa jin. Nah, bahkan sentingan saya dengar kabar beberapa setan sudah agak putus asa goda orang Indonesia karena kalah gagasan. Ada setan itu cerita, tapi ini anekdot ini. Saya mau goda dia nyolong 1 miliar, ternyata dia punya ide nyolong 10 miliar, kan repot ini. Nah, jadi sebelum digoda setan sudah jadi setan duluan, kan repot. Ini di Indonesia. Balik, itu hanya guyonan saja. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum itu merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Sebenarnya ma di situ isim mubham. Isim mubham itu artinya bisa apa saja sesuai dengan tafsirnya. Jadi butuh penafsiran memang dalam ayat itu. Ma di situ kalau di zaman Pak Harto dulu seringkali ma itu diterjemahkan dengan nasib. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum hingga kaum itu berusaha merubahnya. Makanya beliau sebenarnya bapak pembangunan. Kalau zaman Bung Karno, ma di situ seringkali diterjemahkan dengan Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum, makanya beliau bapak revolusi kan. Nah, itu karena keadaan dengan. Nah, sebenarnya ma itu isim mubham. Jadi dia bisa berarti apa saja. Walaupun kalau kita terjemahkan menurut ayat yang terkait dengan masalah ini itu diartikan dengan nikmat. Tapi andaikan pun kita terjemahkan dengan makna apa saja, itu sebenarnya lebih luas lagi maknanya. Jadi gini, Allah itu tidak akan merubah apa saja pada satu kaum itu kecuali kaum itu berusaha merubahnya. Baik itu sesuatu yang enak jadi nggak enak atau nggak enak jadi enak. Sambil contoh gini misalnya. Ini contoh aja misalnya. Sebut saja Anda diberi nikmat oleh Allah dalam bentuk kekuasaan. Kalau Anda salah menggunakan nikmat dalam bentuk kekuasaan itu yang terjadi bisa sebaliknya. Bisa jadi petaka bagi kita. Maka Anda perhatikan berapa banyak orang yang punya jabatan dan kekuasaan itu seperti menaiki binatang buas. Saya ulang ya, betapa banyak orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan itu pada akhirnya dia seperti menaiki binatang buas. Anda paham maksudnya? Selama dia naik di atas binatang buas itu dia masih aman. Tapi jangan sekali-kali dia turun. Begitu turun, dicaplok dia oleh jabatannya sendiri. Dan berapa banyak orang yang 2 atau 3 tahun yang lalu dipanggil yang mulia, sekarang dipanggil yang tersangka. Berapa banyak orang yang 2 atau 3 tahun yang lalu dipanggil yang terhormat, sekarang dipanggil yang terpidana misalnya. Dan itu karena jabatannya atau kekuasaannya. Maka jangan heran kalau ada banyak orang yang gak mau turun, karena kalau dia turun dicaplok oleh kekuasaannya. Besok pensiun, hari ini ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka ada. Atau hari ini pensiun, besok langsung jadi tersangka ya ada. Bahkan yang masih menjabat kena OTT ya ada. Nah, dan itu mudah bagi Allah. Makanya saya ulang, hati-hati kalau diberi nikmat jangan sampai salah kelola. Kalau salah kelola, takutnya nanti malah jadi laknat. Itu nikmat. Nah, sebaliknya keadaan yang buruk pun tidak selalu bernilai buruk. Terkadang keadaan yang buruk itu kalau kita bisa gali potensinya itu malah menjadi pemicu kita untuk menjadi lebih baik. Buktinya munculnya inovasi-inovasi baru dari para inovator-inovator kita itu kebanyakan karena dari tantangan hidup yang sulit. Yang dia tidak berputus asa dengan keadaan yang sulit itu justru karenanya muncul inovasi-inovasi baru. Nah, tentu berbeda dengan orang yang mentalnya mudah berputus asa.
Makanya saya bilang tadi, hati-hati loh dengan nikmat, dengan perangkap-perangkap nikmat. Karena di balik itu bisa jadi kalau kita salah kelola malah jadi musibah bagi kita. Nauzubillah min syarri dzalik. Dan saya ulang, jangan berputus asa dengan kesulitan hidup. Karena kalau kita pintar menggali potensinya, justru tidak jarang kemudahan akan muncul setelah itu. Makanya Allah katakan inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu yang Allah janjikan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah. Jadi yang berkuasa melindungi, memelihara dan menjaga hambanya itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kata wal itu dimaknai dengan pelindung juga. Kata wal di situ dari pelindung juga. Tapi itu dalam konteks selain Allah. Nah, tapi dalam konteks al-walinya Allah tadi itu ya tadi saya bilang ada dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Tapi kata wal ada di situ tadi. Dari ayat di atas kita bisa tahu betapa Allah sebagai al-wali adalah telah memerintahkan malaikat untuk mengikuti dan menjaga tiap-tiap manusia. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang mungkinnya seseorang manusia menjadi wali yang harus mengelola apa yang telah Allah berikan kepadanya, dan kita harus menjadikan Allah sebagai pelindung dan bukan selainnya. Nah, jadi Allah sebagai al-wali dalam konteks ayat tadi memerintahkan malaikat untuk menjaga kita. Kalau kata Ibnu Abbas, penjagaan Allah dalam bentuk malaikat tadi itu bisa dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya. Kalau dalam bentuk aslinya nggak terlihat oleh kita. Kalau dalam bentuk penyamarannya mungkin terlihat oleh kita, tapi kita tidak paham kalau itu malaikat. Dan malaikat itu satu cirinya, dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya nggak makan nggak minum. Saya ulang ya, malaikat dalam bentuk aslinya maupun penyamarannya nggak makan nggak minum. Kalau makan dan minum kayak kan ada di Senen itu yang aku malaikat Jibril di Senen itu loh. Itu kan senengannya rawon sama nasi padang. Oh, itu pasti bukan malaikat, malaikat kok geragas. Nah, itu seperti itu. Jadi bisa dalam bentuk aslinya untuk penyamarannya. Suatu saat Anda kedatangan suatu malam, Anda datang ke rumah Anda, Pak Adi misalnya. Dikasih makan, minum nggak makan Pak Adi. Bisa jadi itu bukan Pak Adi, tapi malaikat yang nyamar jadi Pak Adi. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya gini, kalau kita semua tidak hanya Anda tapi juga saya ingin maksimal turunnya malaikat kepada kita sehingga itu merupakan pertolongan Allah yang maksimal buat kita, itu ada beberapa amalan yang bisa kita amalkan. Yang pertama, nanti baca surah ke-41 ayat 30. Itu orang yang berkata Rabbunallah semastaqam. Orang yang konsisten dengan pernyataan Rabbunallah, itu akan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Akan dikirim malaikat dalam jumlah yang besar kepada kita. Asal kita bisa berkata Rabbunallah, yang memelihara saya Allah, yang mengatur hidup saya Allah, yang mengatur rezeki saya Allah, dan dikonkretkan dalam bentuk istiqomah, konsisten dengan pernyataan itu dengan cara taat kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Atau Ali Imran 125 itu Allah mengatakan bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumditkum bi khamsati alafi minal malaikati musawwimin. Benarlah kalau kalian mau bersabar dan bertakwa, dan sekiranya mereka menyerang kalian secara tiba-tiba, Allah akan kirimkan buat kalian 5.000 malaikat yang bertanda. Asal kita mau bersabar dan bertakwa. Sabar dan bertakwa, Allah akan kirim untuk kita 5.000 malaikat yang bertanda. Nah, itu diantaranya. Jadi malaikat itu Allah tugaskan untuk melayani kita. Berarti kita manusia potensial bisa lebih mulia daripada para malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Baik, silakan ada yang bertanya. Oh, jelas semua atau tidak jelas semua?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, manusia diciptakan di bumi. Pertanyaannya, apakah malaikat dan setan itu sama dengan jumlah manusia? Apakah kalau manusia meninggal, apakah setan itu juga mati? Apakah kalau memang tidak mati, apakah setan yang dari zaman dulu itu sama dengan yang mati? Begitu. Ya. Pertama, jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia. Sebagaimana jumlah jin itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Cuman jumlah malaikat tetap lebih banyak daripada bangsa jin, ya. Rumus sederhananya, malaikat kan berbahan dasar cahaya. Nggak ada proses kawin, nggak ada. Jadi Allah ciptakan seenaknya aja, suka-suka Allah itu malaikat. Dalam jumlah yang sangat besar. Makanya Nabi Musa itu ketika hijab pertama antara beliau dengan Allah dibuka, itu pingsan, nggak sanggup. Berhamburan malaikat dalam jumlah yang besar, nggak sanggup, pingsan beliau. Nabi Musa itu. Ketika beliau dalam tanda kutip ya, pengen melihat Allah secara langsung gitu. Kan beliau pingsan gitu kan. Nah itu baru hijab yang pertama antara beliau dengan Allah dibuka. Itu udah nggak sanggup beliau itu. Nah, jadi jumlah malaikat lebih banyak Pak dibandingkan dengan manusia dan jin. Karena untuk setiap manusia saja sudah ada raqib dan atid. Itu aja udah pasti. Jin juga itu ada raqib atidnya. Setiap jin itu ada raqib atidnya semua. Itu dari situ aja udah ketahuan jumlahnya Pak, udah ketahuan. Itu seperti itu. Nah, jadi jin dan malaikat jumlahnya, malaikat lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan manusia dan jin. Terus apakah terus misalnya ada orang yang sudah meninggal dunia, apakah terus malaikat yang bertugas mengawal dia terus jadi pengangguran, tengok-tengok gitu apa? Enggak gitu. Sebagian para ulama mengatakan malaikat yang bertugas melayaninya itu akan tetap mengawal yang bersangkutan bahkan di kuburnya. Makanya gini Pak, kenapa, ini lanjutannya, kenapa kalau kita ziarah ke makam orang-orang soleh, kenapa kalau kita ziarah ke makam para wali-wali Allah, terkadang kalau kita berdoa di situ, bukan berdoa sama wali loh ya, berdoanya kepada Allah, kenapa di tempat-tempat itu kok jadi mustajabah? Nah, sebagian para ulama menjelaskan karena para malaikat yang menemani para wali itu ketika dimakamkan pun tidak lantas malaikat itu pergi, dia akan tetap menemani jenazah itu. Karena ini jenazah orang soleh. Mungkin Anda nggak percaya sama pernyataan saya, tapi saya mau sampaikan pernyataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan ini adalah seorang yang bergelar Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Yang mengutip pernyataan Imam Syafi'i ini adalah seorang ulama yang dikenal sebagai ulama ahlu sunnah. Siapa? Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Kalau dalam masalah akidah kan cukup streng beliau itu. Beliau mengatakan, pernyataan Imam Syafi'i, saya itu kalau punya hajat dan berdoa di makamnya Imam Hanafi, itu doa saya mesti dikabulkan oleh Allah. Saya ulang ya, kata Imam Syafi'i, saya itu kalau punya hajat dan berdoa di makamnya Imam Hanafi, mintanya sama Allah loh ya, itu doa saya mesti dikabulkan oleh Allah. Yang ngomong Imam Syafi'i, orang yang hafal 600.000 hadis, gurunya Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis, gelarnya Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Yang menukil pernyataan Imam Syafi'i, Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, yang dikenal sebagai ulamanya orang-orang Wahabi itu. Itu aja ngomongnya seperti itu. Nah, itu menunjukkan bahwa orang soleh itu walaupun sudah wafat, di sekitaran jenazahnya itu masih ada malaikat yang mengepungnya. Yang kalau kita berdoa di tempat itu, kata para ulama, malaikat yang menyertainya masih mengaminkan doa kita. Sebagaimana kalau kita dekat dengan ulama dulu semasa hidup, maka ketika wafat pun malaikat itu tidak pergi meninggalkan mereka. Itu diantara rahasia-rahasia malaikat bagi orang-orang yang soleh tentunya. Tapi saya ulang, jangan minta sama walinya loh ya, jangan minta sama kuburannya, jangan, tetap minta kepada Allah. Dan tidak harus ziarah ke makamnya juga. Saya tadi cerita itu Imam Syafi'i. Kalau Anda mau ziarah itu hukumnya sunnah secara umum.
Ziarah kubur itu hukumnya sunnah secara umum. Saya kalau pulang ke Jawa Timur itu hampir selalu satu ziarah ke makam Sunan Ampel. Saya itu. Ya pertama karena dekat dengan stasiun di mana saya turun. Ya lumayan sambil mandi-mandi kan di Ampel itu enak buat mandi, itu enak buat mandi, buat bersih-bersih itu enak. Terus karena di situ ada makam pejuang Islam, penyebar Islam yaitu Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, ya saya sekalian berziarah di situ. Nah, terus saya pulangnya nanti biasanya berhenti lagi di Masjid Alun-Alun Pasuruan itu. Di situ sekaligus ada makam orang soleh. Namanya Allahyarham Haji Abdul Hamid Pasuruan. Saya juga samping sholat duhur di situ sekaligus ziarah ke makam Mbah Hamid di situ. Nah, sependek yang saya tahu, saya cuma cerita aja ini sama Imam Syafi'i cerita tadi. Tidak tahu kenapa dengan izin Allah, ini saya bicara nikmat Allah ya. Berdoa di dua makam tersebut dengan izin Allah, ya doa itu dikabulkan oleh Allah. Itu seperti itu. Nah, jadi saya ulang, bukan karena makamnya, tapi karena para malaikat yang menyertai orang soleh itu tidak meninggalkan jenazah itu. Maka kalau kita berdoa di tempat-tempat itu, malaikat yang masih menyertai jenazah itu juga akan tetap mengaminkan doa-doa kita. Ini penjelasan sebagian para ulama. Tapi tolong diingat baik-baik, jangan minta sama jenazahnya, jangan minta sama walinya, jangan minta sama makhluk, tetap mintanya hanya kepada Allah. Dan saya ulang, nggak harus ziarah loh Pak ya, saya cuma cerita aja tadi itu. Nah, sebagaimana Imam Syafi'i bercerita tadi. Itu pun saya pun kalau ziarah ya sekalian pulang kampung itu arahnya searah dengan tempat-tempat tersebut. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus tentang setan. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan sampai sekarang sahabat Nabi itu juga masih hidup. Sampai sekarang pun sahabat Nabi itu masih hidup sampai sekarang. Tapi dari bangsa jin. Jadi sahabat-sahabat Nabi dari bangsa jin itu masih hidup. Kan ada surah Al-Jin itu yang Allah ceritakan tentang Al-Jin itu. Nah, itu surah Al-Jin itu diantaranya tentang para jin yang masuk Islam. Jadi sahabat Nabi dari bangsa jin itu masih ada sampai sekarang. Menurut sebagian para ulama itu masih ada sampai sekarang. Dan jin itu ya sebagaimana kita manusia, yang baik ya dia akan mendakwahkan kebaikannya, yang jahat dia akan berbuat dengan kejahatannya. Apakah dengan matinya seseorang berarti terus jin itu tengok-tengok? Ya enggak, nanti tinggal ngajutin ada manusia baru ya kan dia. Dan jin itu kayak manusia, ada matinya juga sama. Ada mati, cuma umurnya panjang, Pak. Umurnya panjang. Jadi untuk ukuran ratusan tahun di kita, untuk ukuran ratusan tahun di bangsa mereka, itu di kita mungkin dia baru umur 7 tahun, Pak. Saya nggak tahu rumus relativitas waktunya bagaimana, tapi beberapa bangsa jin kalau di rupiah orang itu kan dia ngaku, kamu usia berapa? Saya usia 300 tahun. Kok masih anak-anak? Iya, di bangsa kami usia 300-an tahun itu masih anak-anak. Kalau di manusia masih usia 7 tahunan lah kira-kira. Itu seperti itu. Jadi mereka umurnya panjang-panjang Pak, bangsa jin. Dan jarang mati mereka itu karena terbuat dari api kan, jarang mati. Tapi mereka juga bisa mati sama sebagaimana manusia bisa mati. Wallahu a'lam bishawab. Kalau malaikat itu ya nggak mati-mati. Kecuali nanti hari kiamat. Baik, tadi kan masyarakat masih tahu karena kita udah tahu kalau Allah berarti jamak itu pada individu gitu. Baik. Kaum itu bisa berarti jamak satu masyarakat, tapi juga bisa perseorangan, tergantung persoalannya. Seperti misalnya Nabi Ibrahim pernah menyebut perseorangan diri itu dengan kata kaum, menunjukkan bahwa kaum itu bisa berarti satu, tapi juga bisa berarti jamak. Tapi secara umum kaum itu berarti jamak secara umum. Oh maaf saya salah. Nabi Ibrahim bukan nyebut kaum tapi umat, mohon maaf. Ya, kaum itu secara umum berarti dia jamak, betul Pak, jamak secara umum. Nah, tapi nanti bertingkat masalah itu. Sambil contoh gini, ini contoh ya. Kalau masalah itu masalah pribadi sendiri kita, sungguh ini ya, menyelesaikan masalah yang sifatnya sangat pribadi itu sangat mudah. Tinggal kitanya berubah, selesai insya Allah. Gitu Pak. Yang repot itu kalau masalah keluarga. Suami mau berubah, istri nggak mau berubah, itu berat. Orang tua mau berubah, anak nggak mau berubah, itu berat. Makanya mesti bersama-sama.
Itu keluarga kecil. Keluarga besar juga sama, keluarga besar. Ada masalah, pengen berubah lebih baik. Yang mau berubah sebagian nggak mau berubah, sulit, berat. Komunitas kaum muslimin, kita kaum muslimin seluruh Indonesia nih, pengen berubah menjadi lebih baik. Kalau yang berubah sebagian tidak, berat. Tapi kita ada harapan, Pak. Mudah-mudahan dengan banyaknya yang mau berubah, perubahan itu Allah lakukan sehingga menjadi lebih baik. Nah, makanya ini rumus ini. Ketika kita menuntut orang lain berubah, biasanya kita tidak akan pernah berhasil. Tapi ketika kita mulai perubahan dari diri kita, insya Allah pelan-pelan yang lain akan berubah. Saya itu berusaha begini, ini saya pribadi ya. Kalau di keluarga saya itu berusaha seminimal mungkin itu tidak menuntut istri dan anak saya. Tapi saya lebih sibuk menuntut diri saya untuk menjadi lebih baik. Yang saya harapkan kekuatan perubahan saya itu dengan izin Allah akan merubah mereka menjadi lebih baik. Dan itu yang saya rasakan lebih efektif. Sampai mungkin Anda pernah baca sejarah ada seseorang yang mati, yang di batu nisannya dia tulis, berlelah-lelah saya ingin merubah seseorang seperti apa yang saya mau, tapi ternyata saya gagal. Tapi begitu saya merubah diri saya, ternyata pelan-pelan lingkungan saya pun juga ikut berubah. Jadi kalau kita ingin merubah pasangan kita, ingin merubah anak-anak kita, caranya rubahlah diri kita terlebih dahulu. Pokoknya jangan sibuk menuntut orang lah, tapi lebih sibuklah menuntut diri sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Saya kira itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya.